Sungguh kau hebat.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan berbagi. Mari Bapa, biar kemuliaan surga boleh melingkupi setiap kami. Beri kami jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Beri kami jiwa yang haus akan kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Agar kami boleh merasa bahwa kami tidak sendiri Tuhan, tapi kami berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan membasuh kami dan melayani setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Haleluya. Apapun yang kita lewati, apapun yang harus kita lalui, kita tidak pernah kecewa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita.
sungguh damai sejahtera Tuhan ditinggalkan buat kita. Bukan damai sejahtera dunia, tapi damai sejahtera yang Tuhan sendiri diberikan bagi kita. Haleluya. Mungkin tidak semua hal bisa kita miliki. Tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai. Ada banyak hal yang tidak bisa kita miliki dan tidak bisa kita dapat. Tetapi bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita bersyukur. Amin. Haleluya. Salah satunya, kita mau belajar mencintai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu menyesakkan, sekalipun itu membuat kita
Kau sehat-sehatkan kami. Terpuji engkau Tuhan selama-lamanya. Kesempatan berharga kami ada di hadirat-Mu. Kami datang memuji, menyembah, mengeluh-elukan Engkau. Dan Engkau yang patut dipuji, disembah. Sebab Engkau sangat baik buat kami semua. Lebih jauh Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Apa firman-Mu? Katakanlah itu dalam tiap pribadi kami. Sebagai makanan minuman yang sungguh, kebenaran firman yang ajaib, untuk memberkati iman kami, memberkati pengharapan kami, memberkati kasih kami, sehingga sekali ikut Engkau, kami tetap ikut Engkau, sebab Engkau terus memberi pimpinan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Kuasai kami semua oleh Roh-Mu yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama menikmati anugerah besar, kebaikan besar dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan pimpin kita semua untuk kita ada dalam ibadah. Kalau kita beribadah, itu semua terjadi karena pimpinan Tuhan atas hidup kita. Kita masih ada, itu juga semua karena anugerah berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menurut pemerintah keadaan COVID ya sudah mereda, tapi perlu tetap waspada, yaitu ya 3M kemudian 5M ya, sebagai protokol kesehatan. Kita mendukung pemerintah kita. Puji Tuhan. Banyak kebaikan yang pemerintah sudah buat, dan kita juga sebagai umat Tuhan di Indonesia, kita berdoa untuk tugas-tugas pemerintah yang besar dan yang berat itu, supaya Tuhan memampukan pemerintah bekerja baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi berdoa supaya seluruh rakyat juga memberi dukungan yang baik untuk pemerintah kita. Puji Tuhan. DPDI juga bersyukur sebab minggu yang lalu tanggal 15, 16, 17 ada acara organisasi pemilihan ketua umum DPDI yang baru. Doa saya, Tuhan, kiranya musyawarah besar pemilihan ketua yang baru boleh menjadi pembelajaran berharga buat organisasi. Dan puji Tuhan, saya melihat pembelajaran berharga itu, semua proses telah berjalan dengan baik. Saya menyampaikan dalam WA kepada organisasi bahwa kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus atas karyanya yang indah mulia dalam musyawarah besar gereja Pentakosta di Indonesia. Terpilih kembali ketua yang lama, Pendeta John P.O., pendeta di Pluit, Jakarta. Dan yang satunya dari pedalaman Sulawesi Tengah, pendeta di Parigi, dekat Poso, sebagai kandidat juga. Bedanya hanya 4 suara, ya. Yang terpilih 464 suara,
yang nomor 2-nya 460 suara, bedanya 4 suara. Itu yang saya sebut pembelajaran berharga. Yaitu apa? Ketua yang terpilih karena beda sedikit tidak boleh gagah-gagahan. Begitu juga yang tidak terpilih tidak boleh juga, bukan tidak kasih berkecil hati, hanya beda sedikit saja. Ya, gitu. Jadi secara pribadi saya merasa doa saya Tuhan sudah jawab. Ya, ketua terpilih teman saya satu angkatan di sekolah Alkitab. Yang tidak terpilih saudara saya, saudara dekat saya. Ya, gitu. Ya, omanya adik dari opa saya. Nah, gitu ya. Dan saya terima kasih, puji Tuhan. Ya, GPDI mengacu penuh Tuhan yang pimpin gerejanya. Tapi dalam organisasi perlu diangkat, ada yang jadi pemimpin organisasi. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan, kita membuka Alkitab, masih dalam konteks Roma 14 ayat 17-18, melayani Kristus dengan cara kerajaan Allah. Tapi kita mau belajar sekarang melayani Tuhan dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 17. Kita baca bersama. Kita Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua mereka berdiri mengelilingi takhta dan buah-buah dan keempat makhluk itu. Mereka bersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku,
membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos sebagai tawanan karena memberitakan Injil oleh pemerintah pada zaman itu, Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes dalam situasi yang berat yang dihadapi oleh Rasul Yohanes. Bukan saja Rasul Yohanes, tetapi gereja, umat yang percaya kepada Yesus Kristus juga mengalami situasi yang berat. Yang digambarkan situasi itu dalam ayatnya yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia, yaitu para tua-tua yang ada di hadirat Allah di surga, yaitu tokoh. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Oh, orang-orang banyak yang dilihat oleh Rasul Yohanes dikatakan di sini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ada sekumpulan besar orang di hadirat Allah, keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka menjadi putih oleh darah anak domba. Kemudian ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kumpulan orang banyak yang keluar dari kesusahan besar itu kemudian membasuh, mencuci jubahnya menjadi putih oleh darah anak domba. Mereka itu berdiri di hadapan takhta Allah. Dan kalau mereka berdiri di hadapan takhta Allah, firman Tuhan menyatakan mereka melayani Dia di takhta itu, yaitu Tuhan, yaitu Allah, melayani siang malam di bait sucinya. Jadi apa yang kita baca dalam kitab Roma? Melayani Kristus, gereja yang hidup di kota Roma menjadi pembelajaran. Gereja melayani Kristus. Tapi ujung pelayanan gereja umat percaya adalah di hadapan takhta Allah di dalam sorga. Berujung di sana, berpuncak di sana, melayani Allah siang dan malam di bait sucinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bait suci dalam perjanjian yang lama, bait suci disebut kemah suci. Tuhan berdiam di sana untuk memimpin umatnya. Kemudian kemah suci diubah menjadi bait suci, bangunan yang permanen. Kemudian dalam kitab Injil Yesus berkata, bait suci adalah dirinya, diri Yesus. Saya tidak sempat membaca ayat-ayat itu karena waktu ya. Kemudian orang percaya disebut juga bait suci, tempat kediaman. Kemudian bait suci pada ujungnya adalah bait suci di mana takhta Allah ada, yaitu dalam sorga.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, maka Tuhan menyatakan akan bait suci itu adalah kota daripada langit dan bumi yang baru. Di dalam langit dan bumi yang baru ada kota. Lebih baik saya baca ayat itu. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 mulai. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang ada di Israel, tapi Yerusalem yang baru. Yerusalem itu maksudnya ada bait Allah dulu, tetapi sudah dihancurkan itu bait Allah. Kemudian di langit bumi yang baru, maka ada kota kudus yang disebut Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Maksudnya kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang dari sorga, digambarkan seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Maksudnya dengan segala kelengkapan, seindah-indahnya, semulia-mulianya. Itu gambaran kecil, tapi sebenarnya maksudnya tak dapat dibandingkan oleh apapun. Itu maksudnya. Secara visual digambarkan seperti itu, ya. Oke, saya loncat ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku, malaikat maksudnya, membawa akan Rasul Yohanes, Rasul Yohanes maksudnya, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan seterusnya. Batu-batu mulia ada di dalam kota itu. Kesempatan lain kita akan belajar tentang kota tersebut. Saya gambarkan sedikit saja kota tersebut kalau kita baca di sini, ya. Suatu kota yang sungguh mulia, sungguh indah, melebihi daripada kota-kota yang ada sekarang. Kota-kota ini gambaran Yesus pada abad pertama. Kita hidup pada abad 21 dengan kota-kota yang maju, bangunan-bangunan yang besar, tinggi, indah. Tetapi dibandingkan dengan abad 1, Tuhan sudah gambarkan apa itu kota Tuhan, apa itu surga yang Tuhan sediakan. Tak dapat dibandingkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya gambarkan sedikit saja sesuai ayat ini, yaitu ayatnya yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 segi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama, 12.000 stadia. Satu stadia, kalau kita buka kamus kecil di belakang, 200 meter. Satu stadia. Kita coba lihat di kamus kecil. Ini kamus kecil, ya. Ada kamus besar. Di sini ditulis stadia. Siapa yang dapat boleh bacakan?
stadia. Saya baca saja, satuan ukuran panjang kurang lebih 200 meter. 200 meter kali, tadi ayat yang ke-16, 12.000 stadia, 12.000 kali 200, 2.400.000 meter atau 2.400 kilometer. Begitu panjang, lebarnya sama, tingginya sama. Tak ada bangunan yang dapat dibandingkan dengan bangunan yang ada sekarang. Kalau 500 meter, wah, sudah tinggi sekali itu bangunan. Ada bangunan, ya, 500 atau mungkin 600 meter. Maksudnya Tuhan menggambarkan tak dapat dibandingkan indahnya, mulianya, baiknya tempat kediaman umat yang disediakan Tuhan kepadanya. Itulah sebabnya Nyanyian Tagih berkata, oh betapa senang menjadi anak Tuhan. Boleh katakan amin? Ya, kalau anak manusia, maka kita berumur 70 tahun, wah sudah cukup tua. 80 tahun, wah sudah dibilang tua, apalagi lebih. Kemudian selesailah umur kita sebagai anak manusia. Tetapi sebagai anak Tuhan, maka umur kita, Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi menjadi anak Tuhan, Tuhan itu kekal, dan jadi mengangkat kita untuk bersama Dia dalam kekekalan. Hidup kekal, puji Tuhan. Pada waktu kita meninggal, tubuh kita dikubur. Itulah anak manusia, umurnya terbatas. Tetapi rohnya, jiwanya itu kembali datang kepada Tuhan yang telah memberi hidup kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali dalam Wahyu pasal yang ke-7 tadi. Kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos dalam kesusahan, dia di sana. Dan banyak orang percaya pada zaman itu dalam kesusahan. Kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul awal saja, umat percaya di Yerusalem dikejar-kejar, ditangkap, dimasukkan penjara, ada yang dibunuh. Kita kenal Rasul Paulus, dia seorang penganiaya pengikut Yesus. Dan kemudian Tuhan bawa dia kepada pertobatan, percaya. Akhirnya dia menerima Yesus dan menjadi pemberita Injil. Tuhan ubah hidupnya. Dalam sejarah abad pertama, orang yang percaya kepada Yesus terus banyak mengalami aniaya sampai akhir abad pertama. Saya kebetulan mengajar sejarah di sekolah teologi, tapi tentu tidak sempat saya cerita panjang. Tetapi kembali kepada Rasul Yohanes, dalam situasi yang berat, maka Tuhan kasih suatu pandangan. Yohanes, akan ada hari pemulihan, akan ada hari pembaharuan. Engkau akan keluar dari kesusahan yang besar ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan beri dia pengharapan bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang menutup mata, tetapi Tuhan yang membuka mata, memperhatikan umatnya. Bahkan mereka yang belum percaya sekalipun Tuhan perhatikan. Tuhan beri matahari yang sama, Tuhan beri hujan.
kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Itu berarti Tuhan mengasihi semua orang. Terlebih lagi orang yang sudah percaya kepadanya. Pasti Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada mereka. Demikian dalam ayat-ayat ini. Tuhan peduli dengan Rasul Yohanes dan umat percaya pada abad pertama itu. Sehingga Tuhan kasih ada pemandangan ini. Pemandangan apa? Kita cepat melihat yang pertama, ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku, Yohanes, melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Situasinya dia dalam kesukaran yang besar. Tetapi Tuhan memberi dia pandangan apa yang ada di hadapan takhta Allah yang ada di dalam surga. Apa yang dia lihat? Oh, begitu banyak orang, tak terhitung jumlahnya, dari berbagai bahasa, berbagai kaum, berbagai suku bangsa, ada di hadapan takhta Allah. Mereka memakai jubah putih dan daun palem. Apa maksudnya itu? Kita belajar dari jauh dalam ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara, jika melihat penduduk dunia sekarang sekitar 8 miliar, menurut perhitungan umum, sepertiganya sudah mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Sekitar 2,5 sampai 3 miliar. Berapa yang sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dari tahun ke tahun, berapa banyak yang sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan? Tuhan mau begitu banyak orang datang percaya kepada Tuhan. Begitu juga saya mau belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang Engkau panggil untuk diselamatkan, dan Engkau bawa untuk masuk surga, menikmati kehidupan di dalam surga. Puji Tuhan. Selanjutnya, di hadapan takhta Allah, apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang ada di hadapan takhta Allah, di hadapan takhta anak domba, yang pakai jubah putih, yang juga memegang akan daun-daun palem. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya maksud tersebut, ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Oh, orang banyak di hadapan takhta berseru dengan suara nyaring. Apa yang mereka serukan? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah artinya hanya pada Allah, hanya pada anak domba Yesus Kristus, itulah keselamatan dapat terjadi. Puji Tuhan. Itu yang mereka serukan. Kemudian apalagi yang mereka serukan? Ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu. Makhluk yang lebih dulu ada di surga, yaitu malaikat dan lainnya. Selain rombongan besar orang banyak,
yang ayatnya yang ke-9 itu. Apa yang terjadi? Sambil seruan berkata itu, sambil tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Mereka semua tersungkur menyembah Allah dan berkata atau berseru, amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes dalam kesengsaraan gereja yang dalam kesukaran itu, yaitu apa? Diperlihatkan di hadapan takhta Allah ada sorakan besar yang diserukan bahwa Allah yang mereka kenal dan percayai, Yesus anak domba yang mereka percayai, itulah yang menyelamatkan. Padahal dalam kesukaran yang besar, tapi mereka, Tuhan diperlihatkan ada keselamatan. Oh, terima kasih. Tidak berhenti di situ. Mereka tersungkur menyembah, menyatakan hormat puji-pujian mereka, bahwa Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, kepadanya bersyukur, kepadanya memuji Tuhan, sebab kekuatan dan kuasa ada padanya sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes merasa tidak berdaya, tak ada kekuatan, tapi dia diperlihatkan bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kekuatan dan kuasa. Artinya ada Tuhan yang akan menguatkan dia, ada Tuhan yang akan memulihkan dia, ada Tuhan yang akan membela dia, sehingga pujian, ucapan syukur dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya itu yang kedua. Pertama, kumpulan orang banyak di hadirat Allah. Yang kedua, mereka berseru, mereka bernyanyi, bersorak, haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi ada kelompok orang banyak di takhta Allah, tapi ada kelompok malaikat gabung dengan yang disebut tua-tua, gabung dengan apa yang disebut 4 makhluk. Kesempatan lain kita akan dalami hal itu. Jadi kelompok itu, ya. Kemudian salah satu tua-tua menyatakan kepada Rasul Yohanes, tua-tua itu berkata kepadaku, tua-tua berkata kepada Rasul Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dari mana mereka datang? Nah, ini yang ketiga. Dari mana orang-orang yang berjubah putih ini datang? Bapak Ibu Saudara, dijelaskan ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Jadi tua-tua itu orang terhormat, sehingga disebut sebagai tua. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Rasul Yohanes dalam kesukaran yang besar. Orang percaya banyak mengalami kesukaran pada abad itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi diperlihatkan, oh ada orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar itu. Itu berarti mereka bisa bertahan dalam kesusahan yang besar. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka bisa bertahan? Tuhan nyatakan firman-Nya lebih jauh. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena ternyata dalam kesukaran yang besar, memang banyak
dapat disebut kalau jubah putih kemudian dicuci bersih dengan darah anak domba, itu berarti jubah itu telah terpercik atau terkotori oleh kesukaran yang besar itu. Jadi kesukaran yang dihadapi dapat saja mencemari akan jubah mereka. Tetapi puji Tuhan, ternyata kemudian jubah yang tercemari itu kemudian dicuci bersih oleh darah anak domba. Bapak Ibu Saudara, waktu begitu cepat buat saya, tapi saya mau coba teruskan sedikit lagi. Kalau kita baca dalam kitab Filipi, tidak kenapa, karena ini penting sekali. Filipi pasal yang kedua, saya baca saja ya bagian yang ayat 8, Filipi pasal 2 ayat 8 saja. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, mencuci jubah mereka sehingga menjadi putih bersih oleh darah anak domba. Dan darah anak domba itu menunjuk kepada kematian di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 ini menjelaskan Yesus merendahkan diri. Dia adalah Tuhan, merendahkan diri jadi manusia. Kemudian apa? Taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, maka darah Kristus yang menyucikan itu menunjukkan kepada ketaatan Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka ketaatan Yesus melalui darahnya itu yang ditumpahkan di atas kayu salib. Tapi ketaatan kuasa itu tetap terus berlaku. Bapak Ibu Saudara, oleh ketaatan tersebut, saya tambah lagi ada ayat untuk membantu pengertian tersebut. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Boleh katakan amin? Ya, menyucikan diri yang laksana jubah yang dicuci dengan darah sehingga jubah itu menjadi putih bersih oleh ketaatan kepada kebenaran. Dan Yesus itulah kebenaran. Yesus membasuh kita. Haleluya. Oleh darahnya, dalam ayat yang lain, oleh firman-Nya, Dia menyucikan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesukaran bisa banyak pencemaran terjadi. Kita berkali menjadi kurang percaya. Kita berkali menjadi kurang berharap dan seterusnya. Tetapi mereka mencuci jubah mereka sehingga menjadi putih bersih oleh darah anak domba, oleh ketaatan Yesus, menyatu dengan ketaatan umat percaya kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Karena jubah yang adalah gambaran kehidupan mereka, kehidupan daripada orang percaya itu, akhirnya ayat 15. Ayat 15 berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Bapak Ibu Saudara, itu berarti kalau tidak jubah putih, tidak dapat berdiri di hadapan takhta Allah.
Kalau tidak jubah putih, berarti tidak bisa masuk surga. Perlu jubah putih, jubah yang bersih. Oleh ketaatan Kristus dan kita taat kepada Kristus, maka itulah yang membasuh hidup kita. Dari hari ke hari kita perlu dibasuh oleh Tuhan, sebab kita hidup di dunia yang cemar, di dunia yang dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan di kata Allah dikatakan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Melayani Dia di bait Allah, di bait sucinya siang dan malam. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, di dunia yang ada sekarang, siang dan malam masih ada. Tetapi di langit bumi yang baru, di surga Yerusalem yang baru itu, kota kemuliaan, Allah bersama umatnya, tidak ada siang dan malam lagi. Bapak Ibu Saudara, akan ada dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya melayani Dia. Melayani Dia, kalau baca ayat-ayat sebelumnya tadi kita sudah lihat, yaitu apa? Menikmati keselamatan Tuhan, menikmati ada kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang sudah menolong umatnya. Dan di sana, di tempat yang Tuhan sediakan itu, kita akan lebih lagi menikmatinya. Saya beri gambaran. Eden laksana sorga kecil bagi Adam dan Hawa sebelum berdosa. Dalam Kejadian pasal 2, mereka hidup di taman. Tetapi dalam kitab Wahyu, sorga itu juga digambarkan Eden atau Firdaus, atau maksudnya itu sorga. Orang Inggris bilang paradise. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di suatu kota yang mulia, penuh dengan keagungan dari Tuhan, penuh dengan kemuliaan, tak dapat dibandingkan oleh apapun yang menyenangkan di dalam dunia ini. Kepada Rasul Yohanes ditujukan, Rasul Yohanes, engkau menuju ke sana. Orang yang percaya menuju ke sana. Sehingga jangan kecewa Rasul Yohanes. Ya. Jangan hilang pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saya tambah sedikit lagi. Bagian ini saja. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sementara mereka melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bentangkan kemahnya atau naungannya. Ayat selanjutnya berkata, mereka tidak akan lapar dan dahaga. Artinya terpenuhilah di dalam dunia ini. Manusia suka lapar, suka dahaga, semua pasti. Misalnya lapar akan uang, haus akan uang. Semua orang ya membutuhkan itu, dan berbagai kebutuhan lainnya dibandingkan dengan surga. Maka semua kebutuhan manusia yang paling berharga yang dianggap oleh manusia, maka terlebih mulia ada di sana. Kemudian dikatakan tidak akan ada lagi panas terik atau kesukaran, maksudnya menimpa mereka. Singkatnya akan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi duka cita, kesusahan, kesukaran di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran berharga di bagian akhir. Kalau kita mau beri diri kita untuk layani Tuhan, ikuti firman-Nya,
maka Tuhan beri naungan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita belum pindah ke sorga, tetapi sesuai nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, Bapak Ibu Saudara, bukankah sementara kita menyanyi memuji Tuhan, maka kita dibawa ke hadirat-Nya di dalam sorga. Kita masih di bumi, tetapi kita sudah belajar untuk ada di hadirat Tuhan. Maka naungan Tuhan bukan nanti di sorga, tetapi di dalam dunia ini. Kepada Rasul Yohanes, Tuhan beri naungan, Tuhan beri pimpinan, Tuhan beri pemeliharaan, laksana gembala. Dikatakan di sini, Tuhan menempatkan diri sebagai gembala mereka, menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang penggembalaan, maka domba-domba itu terpelihara karena ada yang menggembalakan. Domba di padang gurun yang umumnya itu, maka orang percaya digambarkan seperti itu. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi apapun, maka Tuhan melihat kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
pedoman di dalam hidup kami. Kami terus menyerah diri padamu. Bimbing kami Tuhan, tiap hari, tiap saat di dalam hidup ini Tuhan. Sehingga seperti pujian ini, bagi Engkau kemuliaan, bagi Engkau keagungan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan, kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Engkau yang patut dipuji, disembah, dimuliakan sepanjang hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih firman-Mu, Tuhan jelaskan lebih jauh oleh Roh Kudus dalam tiap pribadi kami. Engkau beri perenungan, Engkau beri pembelajaran buat tiap pribadi kami. Terima kasih untuk jaminan-Mu dalam hidup kami. Sekali percaya, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Sekali ikut Engkau Yesus, kami mau ikut Engkau selamanya. Sekali kami melayani Engkau Yesus, sebab Engkau lebih dahulu telah melayani kami, mengasihi kami, menolong kami. Terima kasih Bapa Sorga. Mohon lawanan-Mu untuk jemaat yang tidak hadir, supaya mereka rasakan juga anugerah-Mu, kasih kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Mohon kasih Tuhan juga untuk negara, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk gereja kami GPDI, Tuhan, mari Engkau berkarya kepada pimpinan gereja dan semua yang ada di dalamnya, bahkan seluruh GPDI. Tuhan, kami percaya Roh Kudus berkarya besar untuk supaya apa firman-Mu itulah yang terjadi. Juga semua gereja dan semua pelayanan karya-Mu besar. Pakai semua untuk jadi berkat, jadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau tamatkan akan ibadah kami. Kami hadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami serahkan hidup kami tiap hari dalam hidup ini. Kami serahkan kepada-Mu. Bimbing kami, bawa kami dari iman dan iman, bawa kami dari kebenaran dan kebenaran, dan semua kebenaran-Mu biar semakin dinyatakan dalam tiap pribadi kami. Kami hidup dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupku sehari-hari. Arahkanlah iman-Mu setiap hari dalam hidupku. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa Surga, cinta kasih Yesus Tuhan Juru Selamat. Terimalah penyertaan, kekuatan oleh Roh Kudus dalam hidupku sehari-hari. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan sukacita kami tamatkan ibadah kami. Sebentar umat membawa persembahan, kuduskan persembahan mereka, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akhiri ibadah Bapa. Kami percaya Engkau beserta kami semua. Immanuel, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.